Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Tabir Ilusi. Cerita ini ditulis oleh Kameleon. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tabir Ilusi. Bi Ajeng yang telah melintasi pintu dapur untuk sampai di lorong tiba-tiba menghentikan langkahnya karena sebuah suara yang ia dengar datang dari dapur. Namun ia tidak langsung berbalik, melainkan mencoba memperjelas indera pendengarannya untuk sekali lagi mencari datangnya suara. Kala itu pula, tanpa ia ketahui, Devanka tengah melintas begitu saja menuju ruang utama bersama Danudra dari balik punggungnya. Awasi langkahmu, Danudra, jangan sampai membuat suara. Ia menarik pergelangan tangan Danudra untuk ikut dengannya menuju bilik kamar tanpa ada sautan dari lawan bicaranya. Keberadaan Devanka bersama Danudra yang melintasi ruang utama villa tidak sedikit pun diketahui oleh Bimo juga Indira, yang kali ini secara bersamaan berada di dalam kamar Delisia. Hingga Devanka berhasil masuk ke dalam kamarnya bersama Danudra tanpa menimbulkan suara pintu kamarnya yang ditutup. 9, 10. Hitungan Andri telah berakhir di angka 10. Ia berbalik dan kemudian menyisir sekelilingnya dengan pandangannya. Ternyata benar, suara yang Bi Ajeng dengar dari dapur kini sekali lagi muncul, membuatnya berbalik untuk memastikan suara itu. Siapa atau tidak, aku akan menemukan kalian, ujar Andri sembari melangkah mencari kemungkinan di sekitarnya akan keberadaan Devanka dan sang adik yang bersembunyi. Saat dimana hitungan ke-10 Andri berakhir, detik itu pula sebuah tirai ilusi tercipta menyelimuti seluruh bagian bangunan villa. Dua alam dalam satu atap. Bi Ajeng yang telah berada di ambang pintu dapur sama sekali tidak menemukan ada siapapun di dalamnya, yang tanpa ia sadari keberadaan Andri tengah melintasinya keluar dari dapur. Tirai itu telah tercipta diiringi dengan energi gelap yang hadir. Oh Devanka, Danudra, di mana kalian? Nada itu begitu mengayun saat Andri berucap dengan terus mencari. Tenang saja Danudra, kakakmu Ana tidak akan menemukan kita di sini. Di bawah ranjang gelap tempat tidur Devanka, keduanya tengah tengkurap bersembunyi dari sang penjaga. Namun di sisi lain, seluruh anggota keluarga penghuni villa sedang disibukkan dengan mencari keberadaan Devanka yang tidak kunjung ditemukan. Sama seperti Andri yang masih berkeliling untuk menemukan sang adik dan temannya yang bersembunyi darinya. Saat dimana bertemu dengan mereka, usaha Aryo untuk menyelamatkan keluarga Bimo harus gagal karena sebuah ketidakpercayaan di antara mereka. Semua hal yang keluar dari mulut Aryo terus mendapat penolakan dari Bimo, sang kepala keluarga, ataupun anggota keluarga lainnya. Meskipun ia bersikukuh untuk mengungkapkan sebuah kebenaran yang akan datang, hal itu tidak sedikit pun membuat Bimo percaya. Ia tetap dengan pendiriannya bahwa semua itu tidak akan pernah ada. Bahkan dengan tegas Bimo meminta Aryo untuk segera mengangkat kaki dari ruang utama villa itu. Ia tidak ingin emosinya semakin tersulut, akan tetapi Aryo sama sekali tidak menggubris perintah Bimo. Hingga dengan cara paling sopan, Rarendra mengambil alih dan meminta Aryo untuk bangkit dari duduknya dan keluar dari ruang utama villa. Kepergian Aryo masih tetap diiringi oleh ucapannya yang meminta agar semua orang meninggalkan villa, sampai berakhir pada satu pintu villa ditutup dari dalam dan wujud Aryo pun menghilang di balik pintu dengan teriakan ucapannya. Ini demi keselamatan kalian semua, kenapa tidak ada yang mau mempercayai ucapanku? Bukannya segera pergi, Aryo masih bertahan berdiri menghadap pintu dengan kekhawatiran yang menyelimutinya.
Rasa bersalah karena gagal untuk menyelamatkan keluarga Bimo dari petaka yang akan datang turut melayang liar di dalam benak Aryo. Ia tertunduk lesu di depan pintu untuk beberapa saat, hingga ia memutuskan untuk kembali pulang dan berencana akan datang kembali ke Villa Mangkuaji esok hari bersama dengan Rano. Aryo berbalik dengan perlahan dan mengambil satu langkah pasti meneruskan niatnya untuk pulang. Akan tetapi ia dibuat terkejut setengah mati saat mendapati dua bocah yang familiar dengan ingatan Aryo berdiri tepat di hadapannya. Kalian ada di sini. Hei Pak Aryo, kita sudah cukup lama tak berjumpa. Andri, ia hadir kali ini dengan pakaian putih bersih-berseri yang memiliki renda berlekuk di bagian tepian dada. Ia suguhkan senyum lebar yang menciptakan lesung pipi di kedua sisinya. Sepasang mata Andri begitu jernih. Tatapannya begitu tulus dan tersenyum, bagaikan sebuah liontin yang terbengkai indah. Wajah merona penuh kebahagiaan itu makin nampak jelas terlihat karena model rambut Andri yang berbeda dari biasanya yang tergerai bebas. Kini beberapa helai dari kedua sisi rambutnya ia satukan di belakang hingga memperlihatkan kedua telinganya tanpa terhalang rambut. Senyuman itu terus saja Andri munculkan dalam tatapannya. Apakah Pak Karyo masih mengingat kami? Tanyanya yang berada di sebelah Andri sembari berlagak dengan kedua tangannya yang membuat simpul bahasa isyarat. Turut tersenyum penuh kebahagiaan tanpa beban dalam tatapan jernihnya. Tentu, pastinya saya tidak akan pernah melupakan kalian. Tapi bagaimana bisa kalian ada di sini? Apakah kalian selamat dari tragedi malam itu? Semuanya sudah berakhir pada malam itu, Pak Aryo. Lalu bagaimana kalian bisa ada di sini? Kami terjebak di sini dan sekarang mereka menempati tempat itu. Sepertinya Pak Aryo masih belum pergi. Dari ruang utama Delicia berucap geram, membuat Rarendra turut mengalihkan fokusnya pada suara di balik pintu itu. Hingga langkah gusar Delicia buat untuk menuju pintu. Tapi mereka harus segera meninggalkan tempat ini karena... Derit engsel pintu yang diputar menghentikan Andri yang berucap, Kenapa? Pintu villa terbuka, sontak ia berbalik menatap kedatangan seorang gadis di ambang pintu. Kenapa Bapak masih ada di sini? Ayo sana pergi. Cepat pergi. Pak Aryo harus segera pergi, jangan sampai Papa tahu kalau Bapak masih ada di sini. Dia bisa marah besar nanti. Begitu kalimat yang Delicia ucapkan selesai, tanpa menunggu tanggapan dari lawan bicaranya, ia bergegas menutup pintu kembali dan meninggalkan Arya begitu saja. Sesaat setelah kepergian Delicia, Arya pun berbalik menatap keberadaan Andri dan juga Danudra. Sayangnya ia tidak lagi menemukan wujud keduanya berdiri di sana. Arya mencoba untuk menyisir sekeliling, akan tetapi tetap ia tidak menemukan yang ia cari. Kali ini ia benar-benar sendiri di teras villa. Aryo mengesampingkan terlebih dahulu kepergian Andri dan Danudra yang tiba-tiba meskipun keheranan masih melekat dalam pertanyaannya. Tak terlalu memikirkannya, Aryo pun memutuskan untuk pulang meninggalkan villa itu. Dipijaknya satu persatu dari 3 anak tangga hingga sampai di dasar yang kemudian ia teruskan untuk pulang menembus hutan. Namun dari sudut matanya, ia mendapati Andri dan Danudra tengah melangkah di kejauhan dengan arah bagian belakang villa yang menghentikan kaki Aryo untuk melangkah. Kala itu pula ia hanya memperhatikan keduanya melangkah, membelakanginya beriringan dengan batinnya yang berucap, Kemana mereka pergi? Kenapa mereka pergi ke belakang villa ini? Karena benaknya yang melontarkan pertanyaan yang didukung hasrat keingintahuannya, seketika sebuah niat untuk mengikuti mereka muncul. Tetapi Aryo tidak menghendaki niatnya itu. Ia tetap memilih untuk melanjutkan langkah menuju hunian tempat tinggalnya dengan melewati jalur lintasan yang sama. Sebuah hutan dengan pepohonan rimbunnya.
Andri dan Udra, saya akan kembali lagi ke sini besok bersama Rano. Batin Aryo sembari terus berjalan menjauh meninggalkan bangunan villa. Di bawah kolong gelap tempat tidur Devanka, keduanya bersembunyi dari Andri yang berperan sebagai pencari tengah berkeliling menyusuri ruang villa untuk mencari keberadaan Devanka dan sang adik. Tunggu aku ya, aku pasti akan menemukan kalian, ucap Andri riang sembari menyusuri ruang utama villa dengan Indira dan Bimo yang melangkah menuruni tangga bersama raut wajah cemasnya. Andri terus saja berusaha memanggil nama Devanka juga dan Udra tanpa terlihat ataupun terdengar oleh Indira dan Bimo yang melintas menuju arah dapur. Seraya menerka-nerka kemungkinan keberadaan Devanka dan Danudra, dengan bergantian Andri melongok ke arah bawah meja kemudian sisi-sisi sofa, memastikan akan tetapi ia tidak menemukan siapapun di sana. Di mana kalian? Seru Andri separuh berteriak dengan nada riang dan melambai yang ia gunakan. Devanka terkekeh lirih di dalam dekapan kedua tangannya saat mendengar Andri di luar sana yang kesulitan mencari dirinya dan Danudra. Sama seperti biasanya, Danudra hanya tetap diam membungkam selama permainan berlangsung, tanpa Devanka ketahui alasannya. Di sisi lain, Andri meneruskan pencariannya. Ia tertarik dan mulai melangkah mendekat pada dua pintu kamar tertutup yang berjajar di sisi ruangan itu. Hingga ujung kakinya berhenti di depan pintu kamar yang pertama. Gagang pintu Andri raih dengan tangan mungilnya, menurunkan perlahan sampai pintu terbuka oleh dorongannya. Apakah kalian bersembunyi di sini? Bersama kalimatnya, Andri melongok ke dalam kamar sepasang suami istri itu dengan bola matanya yang menyisir liar. Tidak ada. Andri kembali menutup pintu kamar itu dan meninggalkannya. Ia beralih melangkah pada pintu kamar yang tertutup di sebelah. Sama seperti perlakuannya pada pintu pertama, Andri pun segera menurunkan gagang dingin itu dan membukanya perlahan dengan suara derit, yang membuat Devanka mulai menaruh rasa cemas jika dirinya akan ditemukan oleh sang pencari. Ia memundurkan tubuh diikuti Danudra setelahnya. Bocah itu meredam suara agar tidak terdengar Andri yang datang. Bukannya kaki mungil tak beralas Andri yang memasuki kamar dikala pintu terbuka sempurna, melainkan sepasang kaki penuh luka bernanas serta belatung yang menari di balik cairan merah pekat, bergantian melangkah masuk melewati ambang pintu. Waktu di mana pijakan terangkat, sebuah bekas dari darah pekat yang berasal dari kaki itu tercipta di lantai kayu dengan polanya. Apa kalian bersembunyi di sini? Nada itu tak serupa seperti sebelumnya karena telah digantikan dengan suara berat namun terdengar lirih. Pemilik suara itu tidak lain dan tidak bukan adalah Andri yang kini tengah menyusuri lebih jauh memasuki kamar Devanka. Langkah kaki itu terus berjalan lurus dengan jejaknya yang ia tinggalkan. Karena ketakutan Devanka akan Andri yang dapat menemukan dirinya, ia memilih untuk menenggelamkan wajah, meringkuk di dalam kedua tangan yang bersilang di hadapannya. Di mana kalian bersembunyi? Ucap sosok itu bersama suara dinginnya yang telah sampai di ujung ranjang dengan Devanka dan Danudra di bawah sana. Bagaimana, apakah kalian sudah menemukan Devanka? Semuanya telah kembali berkumpul di tengah ruang utama, datang dengan tangan kosong dan raut wajah kegagalan. Saya sudah mencarinya di kamar mandi tapi Devanka tidak ada di sana. Suara yang pertama berucap datang dari Bi Ajeng melaporkan hasil pencariannya. Aku sama Rarendra udah cari di luar villa mah. Sampai belakang villa pun juga udah kita datengin. Tapi kita nggak berhasil nemuin Devanka di sana mah. Papa sama Mama juga udah cari di setiap sudut villa ini. Hasilnya sama, kita nggak berhasil nemuin Devanka dimanapun. Sedari tadi Indira hanya bisa mendengarkan dengan lesu setiap perkataannya melaporkan kegagalannya mencari sang putra. Ia tak habis pikir lagi kemana Devanka pergi. Apakah kalian ada di bawah sini?
Tebak Andri dengan wujudnya yang mengerikan. Andri menurunkan tubuhnya perlahan untuk berjongkok agar ia dapat melihat bagian dari kolong gelap tempat tidur Devanka. Andri terus merunduk. Ia turunkan pandangannya dan untuk detik berikutnya bola mata Andri dapat menemukan keberadaan Devanka dan sang adik yang bersembunyi di bawah ranjang. Ketemu, aku menemukan kalian. Karena suara Andri yang berucap riang dengan penuh kemenangan, Devanka mendongakkan kepala dan mendapati keberadaan Andri, sang pencari yang menemukannya di luar kolong. Sosok mengerikan Andri telah lenyap, digantikan kembali dengan wajah manis terlukis senyum berseri yang berhasil menemukan keberadaan Devanka juga Danudra. Ya, kita kalah Danudra. Sudahlah, ini hanya permainan, tidak perlu bersedih seperti itu. Ayo cepat kalian keluar dari sana. Baiklah. Bersamaan dengan mengambil sisi yang berbeda, Devanka dan Danudra keluar dari kolong tempat tidur, berkumpul bersama di ujung ranjang. Bagaimana kamu bisa menemukan kami di sini, Ana? Aku hanya menebaknya dan ternyata benar. Kalian bersembunyi di bawah sana. Baiklah, kamu menang, Ana. Dan sekarang biar giliranku yang akan mencari kalian. Bagaimana ini, kemana lagi kita akan mencari Devanka? Intonasi bicara Indira yang masih dikuasai kecemasan tiba-tiba menurun di akhir kalimatnya. Karena samar-samar ia mendengar suara tawa dari balik pintu kamar sang putra yang seharusnya tidak ada siapapun di dalam sana. Tawa itu dibarengi dengan suara mungil yang seakan sedang berdialog. Aneh jika ada seseorang di dalam kamar Devanka. Setelah dilihat beberapa kali dan tidak menemukan siapapun di ruangan itu, benak Indira mencoba menerka apa yang ia dengar. Apa kalian mendengarnya? Coba dengarkan, ada yang berbicara di dalam kamar Devanka. Apa maksud Mama? Delicia menyangkal pernyataan sang ibu karena ia memang tidak mendengar suara apapun di dalam kamar sang adik. Coba pasang telinga kalian baik-baik. Ada suara di dalam sana. Suara apa, Ma? Kini giliran Bimo yang bertanya. Ia pun juga tidak mendengar suara dari balik pintu tertutup itu. Bahkan tidak hanya Bimo dan Delicia saja yang tidak mendengar suara muncul dari arah yang Indira maksud. Rarendra juga Bi Ajeng pun sama-sama tidak mendengar suara itu. Apa kalian tidak mendengarnya? Tanya Indira penuh kekesalan karena tidak ada yang mempercayai ucapannya akan suara yang hadir dalam pendengarannya. Setelah kekesalannya itu Indira suarakan, ia berbalik dan mengambil langkah besar untuk menuju kamar Devanka, memastikan apa yang ia dengar memang benar adanya. Tidak, Devanka, biar aku saja yang menjadi penjaga. Kalian bersembunyilah lagi. Kenapa, Ana? Tidak apa-apa, aku hanya ingin menjadi pencari saja. Ayo cepat kalian bersembunyi lagi, aku akan mulai hitunganku ya. 1, 2, 3. Karena Andri yang seketika mulai menghitung tanpa persetujuan, Devanka dan Danudra pun menjadi kalang kabut untuk mencari tempat persembunyian yang paling aman. Sembari menarik tangan temannya itu, Devanka berlari menuju pintu kamarnya untuk segera keluar mencari persembunyian di luar sana. Akan tetapi yang ditarik malah berhenti dan terpaku di mana ia berdiri, menahan langkah Devanka yang hampir saja meraih gagang pintu. Ada apa, Danudra? Ayo kita keluar dan mencari tempat bersembunyi yang aman. Bukannya menjawab, Danudra malah mengambil alih tangan Devanka yang menggenggam pergelangan tangannya dengan tetap diam tanpa suara. Kini Danudra lah yang menggenggam pergelangan tangan Devanka. Apa? Bagaikan berucap ayo ikut aku dalam sorot matanya, Danudra menarik Devanka untuk ikut dengannya. Arah laju langkah kaki Danudra yang beriringan dengan Devanka kini berakhir tepat di depan lemari pakaian yang berada tidak jauh dari ranjang tempat tidur. Suara Andri yang terus menghitung seakan memperolok Devanka untuk cepat mencari tempat bersembunyi. Akan tetapi Danudra sedang tidak memihak kepadanya. Apa kita akan bersembunyi di sini? Devanka melontarkan pertanyaan berharap mendapatkan jawaban tidak, namun tidak seperti harapannya. Danudra malah mengangguk mengiyakan pertanyaan Devanka.
Danudra buka pintu lemari kayu itu dan meminta temannya itu untuk masuk ke dalam dengan hanya tangannya yang berlagak. Didahului oleh Devanka, keduanya pun masuk dan Danudra yang mendapat tugas untuk menutup pintu lemari. 9. Belum tuntas hitungan ke-10 berakhir, Andri malah berbalik dengan tersenyum menatap kekosongan di dalam kamar tanpa meneruskan hitungannya. Daun pintu kamar Devanka yang dibuka dengan paksa Indira menimbulkan suara gebrakan keras saat menabrak dinding. Ia masuk dengan diikuti yang lain sama seperti sebelumnya. Tidak ada siapapun di dalam bilik kamar itu. Hanya ruang kosong tak berpenghuni dengan furnitur yang melengkapi. Devanka, kamu di mana, Nak? Indira menolak untuk percaya jika tidak ada siapapun di ruang kamar sang putra. Karena sebelumnya ia telah mendengar suara Devanka yang berbicara di dalam kamarnya. Bahkan ia mendengar suara lain yang tengah tertawa dalam setiap dialog yang dibuatnya. Kenapa Devanka tidak ada di sini? Padahal Mama dengan jelas tadi dengar jika ada suaranya di kamar ini, tapi sekarang di mana dia? Kenapa tidak ada? Devanka yang bersembunyi di dalam lemari pakaian bersama Danudra tidak sedikit pun terusik oleh suara-suara yang ada di dalam kamarnya. Semua keributan itu seakan tidak pernah ada, bagaikan satu waktu dengan tempat yang berbeda. Devanka sama sekali tidak menyadari jika kedua orang tuanya, sang kakak Rarendra juga Bi Ajeng, berada di dalam kamar yang berarti ada di luar lemari pakaian, menutup penglihatan yang hidup dengan penghalang yang tak nampak. Suara apa, Ma? Kita dari tadi tidak mendengar suara apapun dari dalam kamar ini. Iya, Ma, benar kata Delicia. Tidak ada suara apapun yang kita dengar dari kamar ini, Ma. Apa kalian sudah tuh lihat? Api amarah telah menguasai Indira yang berbalik menatap semuanya. Jelas-jelas Mama tadi dengar ada suara dari dalam kamar ini. Mama nggak mungkin salah dengar. Tapi Ma, udah cukup. Sekarang cari Devanka, dia pasti masih ada di kamar ini. Pinta Indira dengan tegas yang kemudian disusul dengan Delicia. Rarendra juga Bi Ajeng yang mulai mencari. Sudahlah, Ma, tenangkan dirimu. Devanka pasti ketemu kau, Ma. Bimo merangkul sang istri berusaha menenangkan kecemasannya. Delicia juga telah berpencar dengan Rarendra untuk mencari Devanka yang kini telah berkali-kali menyisir tiap sudut kamar sang adik. Akan tetapi ia masih belum bisa menemukannya dimanapun. Hingga ia mencurigai bagian kolong dari tempat tidur karena rasa penasaran yang begitu besar. Delicia perlahan mengambil posisi berjongkok tepat di sisi samping ranjang. Ia membawa pandangannya masuk ke bagian bawah, akan tetapi hasilnya nihil. Tidak ditemukan yang dicari di sana. Berbeda dengan apa yang Delicia curigai, Rarendra malah terfokus pada sebuah lemari kayu dengan pintunya yang tertutup rapat di hadapannya kala itu. Ia berniat untuk membuka pintu lemari itu, memastikan keberadaan Devanka yang tengah ia cari di dalam sana. Tangan kekar laki-laki itu kemudian mulai meraih gagang pintu lemari. Dalam pelukan Bimo sang suami, Indira meluapkan kecemasannya dengan air mata yang mengalir sedari tadi tenggelam dalam tangisnya. Bahkan sampai membasahi bagian dada pakaian Bimo. Namun ia harus tersentak ketika sebuah suara yang menyerupai sang putra memanggilnya dengan lirih. Mama. Karena itulah Indira mengangkat wajah dari dekapan sang suami untuk menatap sekeliling mencari sumber suara tersebut. Suara itu terdengar sekali lagi oleh Indira tanpa wujudnya. Kala itu pula perhatiannya terfokus pada jendela kamar yang dibiarkan terbuka lebar, memperlihatkan hamparan luar pepohonan rimbun di seberang sana. Ada apa, Ma? Tanya Bimo karena mendapati gerak-gerik Indira yang aneh. Tanpa menggubris pertanyaan sang suami, Indira melangkah cepat mendekati pusat jendela dan betapa bahagianya Indira ketika menemukan keberadaan sang putra yang berdiri di bawah sana sembari menoleh dan tersenyum kepadanya. Danudra, kamu di sana, Nak? Ucap Indira mengguratkan senyum lebarnya, memutus niat Rarendra untuk membuka pintu lemari.
Bahkan secara hampir bersamaan semua pasang mata tertuju pada Indira yang berdiri menatap luar jendela. Akan tetapi goresan senyum di bibir Indira seketika lenyap saat menyadari kehadiran sosok wanita berambut hitam panjang dengan gaun putih lusuh berbercak darah dan tanah yang mengering, tengah berdiri tepat di sebelah Devanka sembari menggenggam lengan bocah itu dengan tangannya yang berbalut cairan kental berwarna merah hitam pekat. Siapa kamu? Tanya Indira ia tujukan pada sosok yang sedari tadi hanya berdiri dengan diam, seraya melambaikan tangan berisyarat selamat tinggal. Secara perlahan Devanka mengalihkan pandangannya dari sang ibu yang berada di ambang jendela, hingga tak lagi keduanya saling bertukar pandang. Devanka, mau pergi kemana kamu, nak? Ujar Indira dengan air wajahnya yang kebingungan penuh ketakutan akan ditinggal sekali lagi oleh sang putra. Devanka melangkah pergi mengarah ke bagian belakang villa dengan tangannya yang tetap digenggam oleh sosok yang menariknya. Tidak, Devanka, jangan pergi. Jangan tinggalin mama lagi. Ada apa, Ma? Tenangkan dirimu. Tidak ada siapapun di bawah sana. Tidak ada Devanka di sana. Cukup, Ma, cukup. Kamu hanya terlalu terbawa situasi ini hingga melihat yang tidak ada. Tidak, Pak. Mama tidak bohong. Devanka ada di bawah sana. Dan Devanka dia pergi bersama sosok wanita itu, Pak. Sosok itu pergi membawa Devanka. Percayalah, Pak. Devanka. Tanpa menjawab ucapan sang istri, Bimo membawa Indira ke dalam pelukannya yang mulai melemah dalam kondisi seperti itu, dan pada akhirnya Indira mendaratkan wajahnya pada dada bidang sang suami. Penuh kasih sayang, Bimo membelai lembut rambut Indira yang sesekali mencium pangkal kepalanya. Devanka, Pak, putra kita. Dia ada di mana? Sudah lama. Tenangkan dulu dirimu. Kita pasti akan menemukan Devanka secepatnya. Papa yakin soal itu. Keheningan hadir di dalam bilik kamar Devanka. Tidak ada yang mengeluarkan suara, kecuali Indira yang masih terisak tangis dalam kesedihannya. Betapa terpukulnya seorang ibu jika harus kehilangan sang buah hati. Dalam hunian yang sederhana, Aryo duduk di ruang tamu dengan retina matanya yang terus menatap lurus ke depan, melewati ambang pintu menanti yang ditunggu. Dikala sang surya perlahan naik lebih tinggi menempati kedudukannya bersama gumpalan putih yang menguasai semesta. Rano seorang anak yang tumbuh dewasa di tangan Aryo. Akan tetapi ia harus meninggalkan tanah kelahirannya untuk tinggal di kota karena tuntutan pekerjaan. Meskipun begitu, sesekali ia pasti akan menghampiri Aryo ketika waktu senggang tiba. Walaupun hanya datang untuk sekedar menjenguk kondisi sosok yang merawatnya itu. Namun untuk kali ini Rano benar-benar dibuat khawatir ketika Aryo yang tiba-tiba menghubunginya dan mendadak meminta ia untuk segera datang. Pasalnya pria parubaya itu tidak biasanya menelpon Rano terlebih dahulu. Terkaan akan satu hal buruk menjadi pertanyaan yang terlintas dalam benak Rano. Kenapa Rano lama sekali? Perasaanku sudah tidak enak dengan villa itu. Gumam Aryo dengan suara gemetar yang tidak dapat membohongi usianya. Detik berikutnya, setelah penantian penuh kecemasan, sebuah kendaraan beroda 4 berhenti tepat di pelataran rumah Aryo, berbarengan dengan suara remnya yang berdecit. Sesaat setelah mesin kendaraan itu dimatikan, dari pintu pengemudi keluar seorang pria yang mengenakan kemeja biru dongker gelap, berlengan panjang yang digulung tinggi sampai memperlihatkan urat tangannya. Dipadu-padankan dengan celana berwarna krem menambah kesan penampilan Rano yang turun dari kendaraannya. Mendapati kedatangannya dinanti, Aryo pun berdiri dari kursi yang telah menghangat, bergegas menghampiri Rano yang juga melangkah ke arahnya. Ada apa, Pak? Kenapa Pak Aryo menyuruh saya ke sini? Apa terjadi sesuatu? Ayo cepat kita segera pergi. Kemana, Pak? Jelaskan pada saya apa yang terjadi. Tidak ada waktu untuk menjelaskannya sekarang. Kamu akan tahu sendiri nanti. Sudahlah, ayo kita pergi ke sana sekarang juga. Kemana?
ke villa itu. Villa? Villa apa, Pak? Di mana ada villa di sini? Rano menggiring langkah terburu-buru. Karena Aryo yang tidak menjawab, akhirnya Rano kembali berucap, "Ayo Pak, kita naik ke mobil saja biar cepat sampai." Tidak ada jalan menuju tempat itu, dan jalan satu-satunya hanyalah hutan ini. Di persimpangan jalan pagi di mana Aryo melakukan aktivitasnya sehari-hari untuk mencari kayu, kini telah ia jalani sejak matahari baru saja menampakkan sinarnya. Sudah satu ikat penuh kayu dalam pikulannya, namun Aryo tidak berhenti sampai di situ. Ia terus menyisir tepian jalan untuk mengumpulkan kayu yang berserakan. Begitu seterusnya hingga ia samar-samar melihat sebuah kendaraan beroda dua tanpa penumpang dari kejauhan retina matanya yang menua. Aryo hanya menatap kendaraan itu sekilas yang kemudian kembali dengan pekerjaannya. Akan tetapi fokus Aryo harus kembali disita pada titik semula karena mesinnya yang berbunyi, dan dari di mana ia berdiri sekarang, Aryo dapat melihat kendaraan itu melaju kencang memasuki jalanan sempit penuh pepohonan di sekitarnya dengan sang pengendara. Tempat itu harusnya sudah musnah sejak tragedi waktu itu. Ya, Moginase. Masih diserbu dengan beribu pertanyaan dalam benaknya, Rano terus saja mengiringi langkah terseok Aryo menyusuri hutan. Keduanya sama-sama terdiam di sepanjang jalan. Ia pun menutup mulut untuk tidak bertanya sekali lagi pada Aryo. Sampai dengan sudut mata Rano menemukan sebuah bangunan yang berdiri setelah batang-batang menjulang tinggi dari pepohonan yang berjajar. Ternyata benar ada villa di sini. Kenapa Bapak membawa saya kemari? Aku akan membawamu bertemu dengan mereka. Mereka? Mereka siapa? Seperti gerak-geriknya, Aryo memang tidak berniat untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Rano. Bahkan ia meneruskan langkah menuju villa itu, tempat dengan kondisi yang serupa seperti kali terakhir ia datang mengunjunginya kala itu. Ruang utama villa tengah menjadi wahana penuh duka karena Devanka yang tiba-tiba menghilang dan tidak ditemukan hingga detik ini. Seluruh sudut bagian bangunan telah disisir sepenuhnya dengan hasil serupa. Kesedihan paling mendalam dari hilangnya Devanka dirasakan oleh Indira sang ibu. Air mata tidak berhenti mengalir dari tadi dalam sandaran bahu sang suami sembari terus menggumamkan nama sang putra dalam isak tangisnya. 3 ketukan beruntun dari balik pintu membuyarkan keheningan yang hadir di tengah-tengah ruang utama, membuat seluruh pasang mata menatap sumber suara. Berbeda dengan Bi Ajeng yang langsung melangkah cepat untuk membuka pintu, dan dalam satu tarikan, wujud Aryo yang bersanding dengan Rano terlihat berdiri di ambang pintu. Sontak Bimo serta Indira bangkit dari posisi duduknya disusul Delicia dan Rarendra setelahnya. Sorot mata yang mereka tujukan begitu kebingungan atas kedatangan Aryo. Pak Aryo, ucap Indira menyapa dalam senyumnya. Silakan masuk Pak. Tanpa segan Indira mempersilahkan Aryo juga Rano yang bersamanya untuk masuk bergabung di tengah dukanya. Delicia memberikan kursinya pada Aryo. Ia pun beralih duduk di tempat Rarendra dengan lelaki itu yang berdiri di sebelah sofa singlenya. Rano mendapatkan tempat duduk di sofa panjang bersamaan dengan Bimo juga Indira dalam jarak yang memisahkan di antara mereka. Kenapa Pak Aryo kembali ke sini lagi? Bimo berusaha untuk tetap tenang di setiap kalimatnya karena ia akan merasa kesal jika mengingat perkataan Aryo kala itu. Dan siapa pemuda ini? Apakah telah terjadi sesuatu di sini? Tidak terjadi apa. Putra saya Devanka, dia menghilang. Ternyata ini yang dimaksud dengan amarahnya. Apa maksud Bapak? Semua yang kalian lihat saat ini tidak nyata. Apa yang ada di depan mata kalian saat ini hanyalah sebuah ilusi. Jangan buat saya mengusir Bapak untuk sekali lagi.
Katakan dengan mudah apa yang Bapak maksud. Tidak usah berbelit-belit. Tidak hanya Bimo, seisi ruangan pun turut merasa kebingungan untuk mencerna setiap kalimat yang diucapkan. Bahkan Ranu harus menatap Aryo untuk mencari kejelasan dari setiap penuturan yang keluar dari mulutnya. Mimik wajah bertanya Ranu diperlihatkan, akan tetapi tidak sedikit pun Aryo melirik kepadanya. Tempat ini harusnya sudah hilang dari ingatan semua orang setelah tragedi tragis malam itu. Bahkan jalan menuju tempat ini pun harusnya sudah tertutup oleh ilalang dan pepohonan. Omong kosong. Apa bapaknya berbualah? Bagaimana bisa kami ada di sini jika tidak ada jalan menuju ke sini? Itu sangat mustahil. Mereka yang telah membuat jalan untuk kalian. Apalagi ini, siapa yang Bapak maksud mereka? Mereka siapa? Mereka yang lebih dulu ada di sini sebelum kalian. Ucapan Aryo harus tertahan karena suara nyaring yang menguasai seisi ruangan datang dari sebuah guci keramik di sisi dinding yang terjatuh dengan sendirinya sambil pecah berkeping-keping. Seluruh pasang mata menatap sumber suara kecuali Aryo yang tetap kekeh dan kembali berucap. Sudah saya peringatkan waktu itu. Tapi kalian tidak ada yang mau percaya dengan ucapan saya. Pak Aryo benar. Seharusnya kami sudah meninggalkan villa ini sejak saat itu. Indira kembali berucap, akan tetapi kini dengan sorot matanya yang penuh penyesalan dan ketakutan. Dan sekarang putra saya, dia tidak menghilang, dia masih ada di sini. bagaimana mungkin kami sudah mencarinya di mana-mana, tapi tetap tidak menemukannya. Jadi, apa maksud Pak Aryo dengan mengatakan jika putra saya masih ada di sini? Raga dari putra ibu masih ada di sini. Hanya saja sukmanya telah terjebak dalam dimensi yang berbeda. Tutur Aryo dengan tatapannya membenarkan. Seketika gulungan memori dalam benak Indira terbentang, terlempar pada beberapa waktu lalu di saat ia melihat Devanka yang melangkah pergi dengan sosok bertangan penuh luka dari jendela kamar sang putra. Entah kalian mau percaya atau tidak, tadi Mama ngeliat Devanka pergi bersama sosok bergaun putih mengerikan ke arah belakang villa. Apa? Seharusnya saat itu masih belum terlambat untuk ibu membawa Devanka kembali dari dimensi yang berbeda. Harusnya ibu terus memanggil namanya hingga sukma putra ibu kembali ke dalam raganya. Tidak, tidak. Kenapa aku bodoh? Kenapa aku tidak terus memanggilnya? Devanka putraku. Mah, tenang mah. Lalu bagaimana caranya agar sukma Devanka bisa kembali ke dalam raganya? Menjemputnya, hanya dengan cara itu kita bisa membawa kembali sukma putra ibu. Caranya? Kini Bimo yang berucap karena sebuah kepercayaan pada Aryo yang muncul dalam hatinya. Sekarang saya minta kalian semua pejamkan mata termasuk kamu Ranu. Dan ikuti apa yang saya ucapkan. Tanpa adanya kalimat persetujuan, secara bersamaan seisi ruangan menganggukkan kepala dan kemudian memejamkan mata. Seroso cahayoning roso mut moyo tejoning moyo. Aryo mulai merapalkan sebuah kalimat berisikan mantra yang dapat membuka tirai tak terlihat itu dari Indira penglihatan seisi ruangan yang kemudian diikuti serentak berbarengan oleh mereka yang terpejam. Saking pangestunipun saka Gusti nutuhaken ingkang nyoto. Sekarang buka mata kalian. Dan inilah tempat di mana selama ini kalian tinggal. Tak lagi sama, semuanya telah berbeda beriringan dengan seluruh pasang mata yang terbelalak karenanya.
Ruang utama yang semula memiliki nilai keestetikan juga keindahan untuk disajikan bagi siapapun yang melihatnya, kini beralih mempertontonkan sisi-sisi dinding serta atapnya yang telah rapuh oleh masa dengan debu tebal, juga sarang laba-laba di setiap sudutnya. Bahkan sofa yang mereka duduki di detik ini tengah dipenuhi tumbuhan hijau yang merambat dari dasar lantai, serta dedaunan kering yang gugur berserakan di sekitarnya. Keadaan serupa turut diperlihatkan pada pijakan kayu dari anak tangga menuju lantai 2 yang tidak lagi kokoh dan rentan untuk patah. Tak ada berbagai macam lukisan yang bertengger di sisi dinding karena semua pajangan itu telah runtuh dari kedudukannya, menyisakan satu foto yang memperlihatkan rupa bangunan villa dengan satu keluarga yang ikut berpose tepat di depannya. Masih tergantung dengan bingkai kayu yang lusuh. Lampu gantung yang berada di tengah ruangan pun kini turut dikuasai oleh sarang laba-laba yang menjalar. Tak berhenti hanya sebatas ruang utama yang menunjukkan wujud aslinya. Seluruh ruangan yang ada di dalam villa itu pun menampilkan kondisinya yang begitu berbeda, termasuk bilik kamar Delicia yang kehilangan tempat tidur empuknya karena telah digantikan oleh ranjang bersprei putih lusuh dengan 4 pilar di setiap sisinya. Di dalam kamar mandi terpajang beta putih kosong dengan bercak merah yang telah mengering. Tergambar jelas bentuk dari bangunan villa terbengkalai yang tidak terurus oleh para penghuni yang telah meninggalkannya. Wujudnya benar-benar mengerikan untuk sebagai tempat singgah. Apa ini? Indira masih terus terbelalak dengan bola matanya yang menyisir sekeliling. Perasaan heran dan tidak karuan nampak jelas dari sorot pasang mata yang baru saja mendapati kondisi ruang villa yang tidak lagi serupa dengan sebelumnya. Bahkan Ranu yang baru beberapa saat lalu turut bergabung dalam ruang utama itu harus mendapatkan kejutan yang begitu besar. Tempat macam apa ini? Gerutu Delicia sembari menutup indera penciumannya ketika menghirup aroma yang tak sedap dan menyengat dalam ruangan kumuh dan lembab itu. Dari mana asal bau menyengat ini? Delicia membawa bola matanya berkeliling menyapu ruang utama villa yang menampilkan wujud terburuknya dengan mencari sumber dari aroma yang ia hirup. Hingga ingatan dalam benaknya kembali terbawa pada mimpi yang ia alami malam itu. Delicia rasakan aroma yang serupa dalam penciumannya kali ini. Begitu pula keadaan yang hadir dalam mimpinya juga tergambar dalam ingatan gadis itu. Ya, seperti apa yang saya katakan tadi. Inilah tempat bangunan villa yang selama ini menjadi tempat tinggal kalian singgah. Gak mungkin. Ini gak mungkin terjadi kan? Ini benar adanya. Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi? Ini sulit untuk dipercaya. Mata kalian telah ditutup semenjak kalian memasuki persimpangan jalan menuju tempat ini. Beriringan dengan ucapannya, Aryo menatap satu persatu seluruh manusia yang memperhatikan setiap perkataannya. Dan saat itulah kalian semua terjebak dalam dimensi yang berbeda. Kalian dibuat percaya dengan apa yang kalian lihat. Tapi kenapa kami? Ada sesuatu yang bersama kalian dan itulah yang membuat kalian terbawa hingga ke villa ini. Apa itu? Saya juga belum tahu pasti apa itu. Arya pun tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bimo karena ketidaktahuannya. Dalam posisi tempat duduk yang sama di keempat kursi kayu, Devanka bersama Andri juga Danudra tengah menanti kedatangan sang ibu dari kedua temannya itu, yang sedari tadi meminta izin untuk pergi ke dapur. Akan tetapi masih belum kembali hingga detik ini, menunggu dengan bosan tanpa ada yang bisa dilakukan. Sampai sebuah ide tercetus dari Devanka. Maukah kalian bermain ABC seperti waktu itu? Boleh. Biarkan aku yang menghitungnya.
Baiklah, ayo ulurkan tangan kalian. Kita mulai dari kategori hewan ya. Andri mulai mengurutkan huruf abjad sesuai dengan jari jemari yang ia berikan. Dengan antusias, Devanka memperhatikan jari telunjuk Andri yang kini tengah menari, menunjuk satu persatu dari kelima jari yang ia berikan, sembari bersiap untuk langsung menjawab dikala Andri berhenti melantunkan huruf abjad di jarinya yang terakhir. Devanka dengan cepat langsung berpikir keras untuk menjawab nama hewan yang diawali oleh huruf L. Laba-laba. Cetus Andri bersorak untuk memberikan jawaban pertamanya mendahului Devanka. Devanka dibuat cemas karena Andri yang menemukan jawabannya terlebih dahulu darinya, hingga ia mengeluarkan jawabannya beberapa saat kemudian. Lebah? Apalagi ya? Namun fokus bocah yang bergelut dalam benaknya mencari jawaban itu harus terhenti karena Elena, ibu dari kedua temannya yang datang dari arah belakang dengan membawa sepiring penuh kue beras berwarna putih berlumuran cairan kental merah kecoklatan. Ia kemudian mengambil posisi duduk di kursinya semula. Seluruh pasang mata menatap Elena yang kembali bergabung setelah kepergiannya yang cukup lama. Elena mengukir sebuah senyuman hangat di wajah rupawannya, ditemani oleh rambut hitam bergelombang yang tergerai indah. Apakah itu kue beras waktu itu, Tante? Devanka langsung melontarkan pertanyaan pada Elena untuk memastikan apa yang sedang ia pikirkan. Kamu benar, Devanka. Ini kue beras yang sama yang seperti kamu makan waktu itu. Bukankah kamu sangat menyukainya? Tentu aku sangat menyukainya. Apa kamu mau, Devanka? Pastinya. Apakah aku boleh menyuapimu untuk suapan pertama, Devanka? Elena kembali melontarkan pertanyaan yang keluar dari jiwa keibuannya. Devanka tak berniat untuk menjawab, ia malah terdiam untuk beberapa saat dengan mimik wajahnya yang bertanya ragu, mencerna setiap kata yang Elena ucapkan, sampai akhirnya ia menyetujui hal itu dengan menganggukkan kepala sembari tersenyum. Begitu pula dengan Elena, tanpa memudarkan senyuman, wanita bergaun putih itu meraih sepotong kue beras yang kemudian ia bawa menuju mulut Devanka yang telah terbuka lebar dengan tangan putih lentik dan mulusnya. Akan tetapi bukan tangan lembut lagi yang kini sampai di lubang mulut Devanka, melainkan tangan berkuku hitam tajam, penuh luka menganga yang diselimuti oleh cairan kental berwarna merah kehitaman, serupa dengan bentuk kue beras yang telah berganti wujud menjadi daging mentah yang penuh dengan darah. Bagaikan tidak ada yang pernah berubah sedikit pun di depan bola matanya, Devanka menikmati wujud kue beras yang tengah berkeliaran lepas di dalam mulutnya. Rasanya beda dari yang waktu itu. Ini lebih enak, Tante. Ia mengutarakan kenikmatan dari apa yang ia makan sembari terus mengecap. Elena hanya tersenyum ringan saat melihat bocah di hadapannya yang berceloteh. Kamu juga harus coba, Ana. Ucapan Devanka membuat ekspresi penuh kepuasan yang ia tunjukkan pada Andri. Andri hanya membuat senyum simpul mempertontonkan lesung pipi di kedua sisinya sembari menatap Devanka yang begitu menikmati kue beras dalam mulutnya yang penuh. Lalu bagaimana dengan putra saya, Devanka? Bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan putra saya lagi? Bagaimana? Kita perlu mencarinya di seluruh bagian villa ini. Sekali lagi saya yakin putra ibu pasti masih ada di tempat ini. Saya yakin akan hal itu. Senyum mengembang yang Elena lukiskan dalam wajahnya dari tadi seketika lenyap begitu saja, berganti raut wajah datar nan dingin dengan tatapan tajam yang menusuk. Terlihat jelas luapan api amarah dalam sorot mata Elena kali ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata sedikit pun, Elena bangkit dari tempat duduknya, melangkah lurus ke depan menuju pintu gubuk yang tertutup, mengabaikan kedua buah hatinya yang bercengkerama penuh tawa dengan Devanka dalam santapan yang mereka makan. Gaun putih panjang Elena yang senada dengan sang putri menyapu alas yang ia pijak saat melangkah. Devanka, di mana kamu, Dek?
Bersama Rarendra, Delicia menyisir lorong gelap nan lembab seraya terus memanggil nama Devanka dengan mengedarkan pandangannya ke segala penjuru arah. Devanka. Tak mengenal henti, Delicia dan Rarendra senantiasa beriringan mencari Devanka yang masih belum ditemukan. Langkah kaki keduanya terus mereka bawa menyusuri lorong melewati pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Detik berikutnya terdengar jelas suara engsel pintu yang berderit dari balik punggung keduanya, menarik atensi Delicia untuk berbalik yang diikuti Rarendra setelahnya. Tepat ketika keduanya menatap melewati pundak, sebuah pintu kayu dari kamar mandi nampak terbuka dengan sempurna. Terbesit beribu kata berupa tanya di dalam mereka perihal penyebab dari pintu itu yang dapat terbuka dengan sendiri. Akan tetapi pertanyaan serupa seketika mampu terjawab oleh penampakan pintu jendela di sisi dinding yang terbuka lebar, membebaskan embusan angin untuk masuk begitu saja. Mungkin hanya angin, Syah. Iya, lo benar. Delicia kembali meneruskan aktivitasnya untuk mencari sang adik. Namun sesaat setelah Delicia dan Rarendra berbalik, dalam keheningan keduanya harus dibuat tersentak setengah mati ketika gebrakan pintu kayu tercipta begitu keras di titik semula. Sontak mereka mengarahkan pandangan pada sumber suara tepat di mana pintu tua kamar mandi yang semula terbuka kini telah tertutup dengan rapat. Sensasi ketakutan yang merayap membuat tubuh Delicia dan Rarendra bergidik, bergetar hebat dengan keringat dingin yang mulai membasahi sekujur tubuh. Isi kepala keduanya mulai menerka dengan liar, mencari alasan untuk yang terjadi saat itu. Apa ini? Karena hasrat keingintahuannya yang begitu besar, Delicia mengambil satu langkah pelan mengarah pada pintu di depannya. Diiringi Rarendra yang setia berada di sebelah Delicia dengan tujuan yang sama, ingin mengetahui isi di balik pintu itu. Akan tetapi niat Delicia yang telah bersiap untuk membuka pintu harus diurungkan oleh Rarendra yang mengambil langkah besar mendahuluinya untuk segera meraih gagang pintu. Tunggu di sini, biar gue yang buka. Delicia menghentikan gerakannya beberapa saat sebelum pintu kamar mandi. Karena perintah Rarendra, ia memilih hanya memperhatikan laki-laki itu yang perlahan mulai menurunkan gagang pintu dalam genggamannya itu. Kewaspadaan ekstra Rarendra tingkatkan dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang akan menyambutnya di dalam sana. Celah pintu mulai tercipta karena dorongan Rarendra yang begitu perlahan dan hati-hati. Detik berganti beriringan dengan pintu yang terbuka, memperlihatkan isi bagian dalam kamar mandi sampai pintu itu mampu terbuka sempurna. Bola mata Rarendra dengan cepat berkeliling, menyisiri isi ruangan. Namun yang ia dapat temukan hanyalah ruang kosong tak terurus dengan bathtub putih berbercak merah, serta tumbuhan hijau yang merambat pada sisi dinding. Kewaspadaan itu perlahan lenyap berganti dengan ketenangan dalam jiwanya karena tidak ditemukan hal serupa yang berada dalam benaknya selama ini. Tidak ada apa-apa di sini. Rarendra bergumam dengan terus membawa pandangannya menyusuri ruangan, hingga retina mata Rarendra dihadapkan dengan sosok berambut hitam, tebal dan panjang, yang mengenakan gaun putih lusuh. Tengah merayap di bagian langit-langit kamar mandi dengan kepalanya yang berputar menatap kehadiran Rarendra di ambang pintu. Bahkan bola mata Rarendra yang terbelalak kini sedang bertukar pandang dengan sosok berwajah penuh luka yang diselimuti cairan kental berwarna merah kehitaman mengerikan itu. Astaga! Ketakutan sekali lagi menguasai jiwa Rarendra tanpa ia sadari raganya kembali bergetar dengan bulu kuduk yang berdiri. Ada apa, Ren? Sosok itu menyeringai dingin pada Rarendra yang membuat ketakutannya semakin memuncak. Dan dalam detik berikutnya sosok mengerikan itu merayap cepat pada atap kamar mandi mendekat Rarendra di ambang pintu dengan teriakan melengking. Karena sosok mengerikan yang mendekat badannya memberi ancaman, Rarendra secepat kilat menarik pintu, menutupnya kembali dengan rapat tanpa berpikir panjang. Rarendra langsung berbalik pada Delicia, meraih tangannya dan membawa gadis itu berlari meninggalkan lorong minim cahaya. Kenapa, Ren? Ada apa? Aku akan ceritakan nanti.
Sekarang kita harus segera pergi dari lorong ini. Namun langkah besar yang dibuat keduanya harus terhenti karena kedatangan rambut hitam tebal yang muncul dari balik punggung. Melilit cepat sebelah kaki Delicia yang kemudian menumbangkannya hingga membuat benturan keras dengan lantai kayu. Rarendra yang mendapati hal tersebut langsung bereaksi dengan gesit meraih tangan Delicia yang telah merintih kesakitan karena benturannya. Akan tetapi niat Rarendra harus diurungkan oleh tubuh Delicia yang tertarik begitu cepat ke dalam kegelapan lorong oleh rambut hitam yang melilit di kakinya. Rarendra, tolongin gue, Ren. Bisa. Rarendra mengambil pergerakan cepat untuk berdiri, kemudian berlari mengejar Delicia yang telah tenggelam dalam kegelapan sudut matanya. Namun laki-laki itu tidak mampu menemukan Delicia ketika ia sampai di ujung lorong. Hanya ada dinding kosong yang hadir menghalangi pandangan Rarendra. Tepat di hadapannya berdiri kali ini. Apa-apaan ini? Kemana Delicia? Bukannya tadi dia, tapi sekarang apa yang sebenarnya terjadi? Rarendra masih tak percaya dengan apa yang ia dapati kali ini. Ia tertegun, terdiam beberapa saat dengan pikirannya yang kacau. Sampai sebuah cairan kental berwarna merah kehitaman menetes tepat di kening laki-laki itu. Dengan jari telunjuknya, Rarendra mengusap cairan dingin itu, membawanya menuju indera penciuman, dan kala itu pula aroma amis menyeruak masuk menyengat daya penciuman Rarendra. Dari mana asal datangnya darah ini? Seakan mendapatkan jawaban dari pertanyaannya, untuk kedua kalinya cairan serupa terjatuh dan kali ini tepat mendarat di telapak tangan Rarendra yang tengah menengadah. Tatapannya terhenti sejenak pada genangan darah di telapak tangannya, menarik atensi laki-laki itu untuk membawa pandangannya naik menuju langit-langit lorong. Kala itu pula ia harus dihadapkan kembali pada sosok yang memiliki wajah penuh luka yang kini berada tepat di atasnya berdiri. Sekali lagi Rarendra bertukar pandang dengan sosok yang tengah menyeringai kepadanya.